Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Joko Widodo resmi melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial di Istana Negara Jakarta. Selain Gus Ipul, Jokowi juga melantik Irjen Pol Edy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Presiden Joko Widodo resmi melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial di Istana Negara Jakarta. Gus Ipul akan menjabat sebagai Mensos di sisa masa jabatan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin yang tersisa 40 hari lagi. Gus Ipul menggantikan Tri Risma Harini yang mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena mengikuti Pilkada 2024 sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Saat ini, Gus Ipul juga menjabat sebagai Sekjen PBNU periode 2022 hingga 2027, serta Wali Kota Pasuruan sejak 2021. Usai pelantikan, Gus Ipul menegaskan dirinya otomatis mundur dari jabatan Wali Kota Pasuruan. Sesuai sekarangnya kita coba membantu dari program itu sama yang ada sesuai harapan. Tentu kita bicara mengenai transisi khususnya terus apa yang akan dilakukan di Papua. Belum ada. Hari ini juga saya mundur sebagai Wali Kota Pasuruan. Selain Gus Ipul, Presiden Jokowi juga melantik Irjen Pol Edy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Edy menggantikan posisi Komjen Pol Riko Amelza Dhanil. Sebelum dilantik menjadi Kepala BNPT, Irjen Pol Edy Hartono merupakan seorang perwira tinggi Polri sejak 2021 yang menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1, Sespim Lemdiklat Polri. Di saat yang sama, Presiden Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Aida Suwandi Budiman merupakan Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2022 hingga 2027. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani mengakui adanya rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan tersebut direncanakan akan berlangsung sebelum pelantikan. Rencananya pertemuan ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di Kompleks Parlemen. Puan menyebut silaturahmi itu penting dilakukan. Namun Puan Maharani tidak menjelaskan lebih rinci soal kapan dan apa saja yang nantinya akan dibahas dalam pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan keduanya rencananya akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun Puan menyebut belum ada pembicaraan yang mengarah pada bergabungnya PDI Perjuangan ke koalisi Prabowo Gibran. Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insya Allah ya, bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ, kita tunggu saja. Ya nanti kalau pada waktunya pasti teman-teman media juga pasti tahu. Tapi kan disebut sebelum 20 Oktober pelantikan yang baik insya Allah. Ya. Mbak, ada pembahasan juga di kabinet seperti itu, tahu itu masih terlalu jauh atau gimana? Masih terlalu jauh dan komunikasi udah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah tuduhan Rocky Gerung terkait setoran uang dari para menteri kepada dirinya saat menjabat Wali Kota Surakarta. Gibran bahkan menantang agar Rocky Gerung membuktikan tuduhannya. Datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh, gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam
menteri datang ke dia kasih duit supaya soal usaha, you koruptor tuh. Saat belusukan di kota Surakarta, Jawa Tengah pada hari Selasa, Gibran membantah tuduhan pengajar filsafat Rocky Gerung soal menerima setoran uang setiap pekan dari sejumlah menteri selama menjabat wali kota Solo. Gibran yang belusukan bersama calon kepala daerah Surakarta, Resparti Ardi Astrid Widayani di Kelurahan Jajar, Kecamatan Banjarsari, juga menyampaikan agar Rocky Gerung membuktikan tuduhan itu. Ya dibuktikan sudah di stempel hukum. Jadi ojo mbok takon kene. Sebelumnya, dalam acara Rakyat Bersuara yang ditayangkan iNews TV pada Selasa malam, Rocky Gerung menceritakan Gibran pernah mengaku sering mendapatkan setoran dari para menteri saat masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik, yuk. Dia ngaku setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal usaha, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia nggak marah. Karena saya terangkan, saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om, saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gua mau terangin semua. setiap minggu menteri datang, maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau menjadi kritikus. Pernyataan Rocky ini berbuntut panjang. Forum Komunikasi Santri Indonesia, Foxy, sebagai pendukung Gibran melaporkan Rocky ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 7 September lalu. Namun laporan yang diajukan Foxy ini ditolak oleh Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan.